menjadi santri sampai beliau sekarang menjadi orang yang terkenal bahkan di alam dunia sampai asal. Sedikit bocoran, beliau memang dari tadi bercerita beliau bukan dari orang yang sudah atas, artinya berjalan dari nol betul. Jadi motivasi bagi kita semua jangan kecil hati. Dan nantinya insya Allah beliau sampaikan itu semua dan mungkin ada ijazah-ijazah dan tipsnya yang disampaikan kepada asatid ini. Dan alhamdulillah asatid ini menambah satu asatid ada yang 50 sampai 60 santri. Dan mudah-mudahan pada pertemuan hari ini memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bertemu dengan Kiai Yusuf supaya kita semua ini mendapatkan ibrah dan pelajaran serta keberkahan dari beliau. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kepada beliau dengan segala hormat dan sallallahu ala Nabi Muhammad. Udah. Nih dari dekat aja, biar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Ustaz Jamroni, Gus Zain dan semua pimpinan di pesantren An-Nur 2 Hulu Lawang, Malang. Mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah buat muassis dari pesantren ini dan semua keluarga besarnya. Wassalihim furu'ihim wa ma'ahum wa laysa ma'ahum min awali zaman ila akhir zaman. Al-Fatihah. Buat para alim ulama, wali-wali Allah Malang, kabupaten dan kota, Jawa Timur, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Wa usulihim furu'ihim wa ma'ahum wa laysa ma'ahum kulli makan fi kulli zaman min awali zaman ila akhir zaman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ingat-ingat satu aja kalimat ringkas insyaallah. Ajrun kabir. Ajrun kabir. Wes tenang. Pokoknya ajrun. Bentuknya apa? Sabar. Bentuknya apa? Sabar. Jadi kalau saya bilang mestinya kita yang dikasih tempat, dikasih jadwal ngajar, kita yang bahkan dikasih santri, kita yang dikasih kesempatan dan waktu. Kalau konteks sekarang berarti oleh pesantren, mestinya kita yang bayar. Mestinya kita yang bayar. Kenapa mestinya kita yang bayar? Karena ada ajrun kabir tadi itu. Karena susah punya tempat, punya santri, dikasih kesempatan, dikasih jadwal. Nah, tinggal motivasi datangnya apa? Tidak ada yang salah motivasi datang karena pengen punya penghasilan, pengen hidup. Karena itu disuruh oleh Allah, nyari maisha, disuruh. Bukan nggak disuruh. Nyari duit itu disuruh. Tapi yang lebih a'zam, lebih ahsan, lebih aqwa, lebih lah. Ya tadi kita berharap ada ajr min Allah nih. Itu belum yang lain ya kan? Belum maghfirah, belum ridwan, belum masakin thayyibah, belum jannah, belum. Ini baru ajrun kabir, baru balasan yang besar. Wong kita duha aja ajrunnya kabir, bagaimana menduhakan orang lain, membuat orang lain duha.
Wong kita nuntut ilmu aja ajrunnya kabir. Gimana kita ngajar? Gimana kita menjadi orang yang mengkonsolidasi pengajar, mengkonsolidasi yang belajar. Wong kita ini zikir, baca Quran dan berbagai amalan, itu aja ajrunnya kabir. Bagaimana kita membuat orang lain ya bisa beribadah dan beramal? Waduh, kabirnya beda lagi gitu. Beda lagi. Kiai-kiai muassis itu ngemis-ngemis ke Allah itu untuk minta santri. Termasuk saya. Nangis-nangis tuh. Minta ada yang datang, minta dipercaya. Jadi kalau saudara semua nggak pakai nangis, nggak pakai riado, nggak pakai puasa. Kamu kelas A ya, kamu kelas B, kamu kelas C, kamu angkatan ini, kamu kelas mustawana. Wah itu mah enak banget tuh. Dr. Ayman Suwaid, guru saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sanad termasuk paling tinggi di dunia. Itu 2 tahun berdoa supaya punya murid. 2 tahun itu 1 murid itu cuma. Nah sebagian dari kalian ini, sebagian dari Anda ini, nah baru lulus kemarin kok udah disuruh ngasih 15, 20, 50. Ya ini kelasnya Ayman Suwaid 2 tahun Pak. 1, tenang, ada ajrun kabir. Ini mata jangan kemana-mana. Amanah depan mata ini itu. Terus bagaimana Ustaz? Kita kan harus naik. Naik itu tinggal begini. Asik gak? Sebelum, di, dan sesudah. Qabla ta'lim, fi ta'lim, wa bada ta'lim. Saya dari dulu gitu tuh. Izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum ngajar doa, di tengah-tengah ngajar doa, habis ngajar doa, minta. Salah satu doa favorit saya itu Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Terus apa? Wal ghanimata min kulli birrin. Wah itu favorit. Mesti saya baca. Dan saya dulu mempertaruhkan, jadi saya cerita sama beliau dan sama Gus-Gus, saya mempertaruhkan hasil yang saya dapat karena saya nggak mau dari yayasan. Keukur, zaman saya dulu 50.000 sebulan, 25.000 sebulan, 17.000 sebulan. Jadi harus ngajar kira-kira 4 yayasan, 4 lembaga, baru 100.000. Lah cukup dari mana? Utang saya 1,4 miliar. Tapi kenapa saya pilih belajar dan mengajar? Mengajar dan belajar. Jadi ada 2 jalan yang saya tempuh. Ya. Jalan menjadi santri, murid, makanya kemana aja saya tetap belajar. Kayak tadi saya belajar. Ya alhamdulillah, karena saya manhajnya, thariqahnya adalah belajar dan ngajar, ya tetap aja dikasih waktu buat ngajar. Masya Allah. Padahal kemarin saya nggak ada niat belajar, nggak ada niat ngajar, niatnya belajar sama Gus Zain. Kalau saya pengen ngaji, seberapanya hikam, ini belum nih, ada bab waqiah belum baca ya. Tapi masya Allah, Allah kasih 2 juga tetap belajar sama ngajar. Jadi saya datang zaman dulu ke sekolah A, sekolah B, madrasah A, madrasah B, pesantren A, pesantren B. Saya mau ngajar. Udah nggak usah, cukup mantap. Jadi punya bobot lebih, pahalanya beda. udah tanggung, alhamdulillah. Nah, ketika saya mengetahui bahwa ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala bayaran dari Allah, maka bayaran kayak jenengan semua ini saya lebih milih nggak nerima, karena ntar mencederai ajrun kabir dari Allah.
Ya kan pasti ada nih syahriahnya nih. Seberapapun, coba jajal, jangan diterima sepanjang tahun. Wah, itu hasilnya mengagumkan. Kita dapat duit, hasil dibagi, sedekah. Itu kalah dengan kita sedekah habis macul, habis dagang, habis kerja. Oh, beda itu. Beda itu. Dan jangan sebulan, jajal sepanjang tahun. Nanti hasilnya tuh nggak kira-kira. Lalu buat urusan kita gimana? Saya udah tahu dari awal. Apa? Iya, minta aja. Emang berapa juga sih bayaran? Ada pengen punya mobil kan? Ada pengen punya motor CBR, NMAX, Honda Rebel, pengen besok-besok punya pesantren, pengen pergi haji dan merugikan haji orang tua, pengen nikah dengan yang punya pom bensin. Gambarnya ke situ, edarin gambarnya. Nah, kameramennya terpesona ya. Berhenti di saya. Urusan kita ini sama Allah, bukan sama yayasan. Makanya banyak yang ikut dengan Darul Quran. Oh, jadi. Wah, pat naik. Ya, naik Darul Quran. Bukan, ini nggak pernah saya nahan para ustadz muda, nggak ada. Saya bisa ngincap gas. Tapi selipin doa kalau saya pergi meninggalkan Darul Quran. Tolong ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik daripada aku. Saya titip gitu doang kepada ustadz kita ikut dengan saya. Karena tabiiyahnya, insaniyahnya, manusia itu pengen yang lebih maju, lebih bagus. Nah, daripada ditahan-tahan, saya ajarin caranya. Yang penting jenengan jangan menjadi lawan dari pesantren yang jenengan berkhidmat. Jangan jadi lawan. Berkontribusi. Seberapanya berkontribusi. Kan banyak orang bikin sendiri tapi menjadi lawan. Jangankan jadi lawan, misah aja nggak boleh. Nggak boleh. Misalkan ente punya nih pesantren, tapi anak ente pesantren di sini, kira-kira begitu. Kira-kira tuh begitu. Terus ente punya SMP, SMA-nya di sini. Gitu. Nah, karena ada ajrun kabir, jenengan semua yang sudah punya halaqah, udah punya kelas, tinggal ngangkat tangan. Ya Allah, adik saya ini di Unisma, adik saya ini di UI, adik saya ada yang sekolah nyantren Tebuir, pelosok. 5 adik saya ya Allah, jadikan saya yang nanggung, jangan abah saya. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfirat wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. La tadalla dhanban uthman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan laqadaitaha wa yasartaha wa la daynan illa qadaitaha wa yasartaha wa la aynan illa satartaha wa la maridun illa syafaita ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau tahu aku ngajar orang tuaku sakit, tolong urus. Engkau tahu aku ngajar orang tuaku dagang di warung, tolong lakuin. Engkau tahu aku ngajar, sedangkan ibuku cancer, tolong hilangin cancernya. Gitu Pak. Ajrun kabir. Kabir itu kabir. Kabir azim. Kita saja nih kalau jadi orang kaya, 1 juta tuh receh. Makin kabir, 1 miliar receh. Benar? Iya. Maka kebayang kabir azimnya Allah kayak apa? Dan Allah udah bilang itu. Bahkan hebatnya nanti apa? Wasanazidul muhsinin. Gila itu. Jadi teman-teman semua nanti bisa profesional, gak mikirin, wah saya harus kerja nih, wah saya harus dagang nih. Apa? Capek Pak. Mendingan ngajar yang benar, ngajar yang baik, terus doa. Ya Allah, jadikan saya orang paling kaya di kota Malang, Kabupaten Malang. Kejadian nggak? Padahal kita ngajarnya cuma Safinah, gak ada urusan sama duit. Bisa Pak. Allah
Hah? Oh, Allah punya kalimat dia mah. Kalau sudah amrun maqdiyah sudah selesai. Hah? Kalau Allah udah pilih Anda semua kayak Isa, wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiyah, wah selesai. Nah, persoalannya kebanyakan teman-teman yang duduk di posisi kalian ini nggak minta mau. Nagihnya ke yayasan, kok setengah? Kok dicicil? Oh iya, bayarannya belum komplit. Nantilah kalau komplit. Padahal kiainya untuk mikirin penuh, dia harus begini, begitu akrobat. Ya, dan kita salah menyandarkan pada manusia. Fa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Wes minta yang Allah aja. Keren. Ya Allah, saya mau ngajar, sedangkan saya belum tahu kayak apa sih Ka'bah. Tolong ya Allah, berangkatkan saya. Dan keluarga saya ke tanah suci, saksikan kebesaran Allah. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jenengan pasti nanya Ustaz Jamron, boleh minta nomor Ustaz Yusuf Masih? Mau ngapain? Saya di Mekah, mau ngirim foto. Saya itu teman-teman gaji masih sama 15, 25, 50, 75. Wah, kalau yang 75 tuh udah banyak lah saya dulu. Masih sama. Tapi saya udah punya Mercy. Kenapa? Saya minta kok. Saya minta mau. Ya Allah, kalau saya nyicilin gak sanggup saya. DP-in aja saya gak sanggup, apalagi nyicil. Dan kalau saya beli mobil kayak apa yang bisa saya beli? Tapi kalau engkau yang hadirkan, saya minta yang paling tinggi. Yang paling tinggi menurut saya dan pantas Mercy. 2005 dapat Mercy. Rumah saya masih tanah. Dan untuk parkir Mercy ke rumah saya harus merobohin rumah orang. Lah bagaimana caranya? Saya nggak punya duit. Nah, saya minta Allah yang merobohkan. Asal ngajar, ya Allah, robohin rumahnya Aswad. Gitu. Supaya mobil saya nggak parkir di bawah pohon kelapa, tapi di depan rumah saya. Berjarak sekian, Allah bilang ud'uni astajib lakum, Aswad datang. Beli rumah saya itu. Wah, kapan-kapan aja War, gitu. Pura-pura nggak mau. Ini mumpung pada mau ini jual sama ente. Ya kalau emang mau robohin aja duluan. Saya robohin. Dirobohin. Udah, Ustaz tinggal bayar kapan ada duit. Allah. Dan ente ini pasti dikabul doanya. Kenapa? Hatta kut doa ini. Kan doa buat mu'alimin kan? Hatta kut. Apalagi tuh? Hatta nama. Semut, ikan, semua mendoakan buat semua mu'alimin, buat kebaikan dia. Nah yang didoainnya nggak doa, nggak punya doa apa-apa itu loh. Padahal demi Allah Pak, bila bapak-bapak ini, ustadz-ustadz ini ngajar, lalu ada orang melipir, terus dia nyender di tiang, bukan sebagai murid, bukan sebagai santri, numpang berdoa, demi Allah Pak, doa dia dikabul Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Wa ghasyiyahumur rahmah. Betul? Ada 4 tuh. Salah satunya turun cucuran rahmat. Terus malaikat menarik doa-doa kita pada sayapnya, lalu kemudian mengantarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beruntung, nah kita enggak. Apakah kita bakal dapat? Bakal, tapi nunggu jatuh. Beda. Paham kan nunggu jatuh? Sebagai pohon yang berbuah mesti jatuh. Tapi kan lama, nunggu ente 45 umurnya. Sekarang umur berapa? Nah ini tuh orangnya. Nah gitu. Berapa? Berarti nunggu 20 tahun. Kelamaan Pak. Tarik sekarang. Lo apakah nanti umur 45 saya tidak akan berbuah lagi? Enggak Pak. Tatimmus shalihat. Bakal terus berbuah.
Guru TK datang ke saya izin Allah. Pak Ustadz doain supaya saya bisa naik gaji. Mau berapa gaji sekarang? 150 Ustaz. Pengen berapa? Ya pengen 4,5 lah. Tanggung amat saya bilang, 1 juta aja. Nggak enak Pak Ustaz, kepala sekolahnya aja 3,5. Kepala sekolah 3,5 aja kalau dia minta 1 juta kayaknya kok 4,5 aja deh. Terus saya bilang gini, kamu kan udah ngajar. Iya sih. Ya gimana kalau ngarepin dari ngajar? Lah ya salah. Minta dari Allah. Minta berapa ayo? Ini 4,5 itu. Jangan 4,5. Capek saya ngomong ke Allahnya ini. Kedikitan. Disebut tuh 2 juta. Terus saya bilang, dan 3 juta gimana? Bisa emang 3 juta? Bisa. Tahun itu tuh, lupa saya, 2006, 2007. Kurang lebih cerita. Izin Allah nih. Caranya gimana Pak Ustaz? Caranya kamu berdoa di TKP. Jadi lagi ngajar itu kamu berdoa. Minta jodoh dan minta naik gaji jadi 3 juta. Kira-kira berapa bulan dia datang ke saya nganterin surat undangan. Terus dia mengatakan begini, doa saya nggak ada yang dikabul oleh Allah. Saya bilang nggak mungkin. Kecuali situ nggak berdoa. Nggak mungkin. Orang nggak punya wasilah saja dikabul. Apalagi punya wasilah. Ente khairul wasilah. Taklim bos, khairul wasilah. Dia ketawa. Ustaz masih ingat gak doa saya? Enggak. Dia tamu banyak kan. Saya minta naik gaji. Sama diangkat jadi karyawan tetap, pegawai tetap, jadi guru tetap, bukan honorer. Dua-duanya nggak ada yang kabur, tapi saya dapat jodoh. Gara-gara jodoh ini melampaui 2 doa saya. Paham? Saya tanya, kok bisa? Iya Pak Ustaz, karena jodoh saya itu anak yang punya TK. Jadi Allah tidak naikin saya jadi kepala sekolah, tidak naikin gaji, tapi Allah kasih TK-nya buat saya, kata dia. Terus saya tanya, 3 jutanya gimana? Kami udah sepakat Pak Ustaz, dia kan kerja. Kata dia, nanti kalau kerja dan udah menikah, maka gaji saya kamu yang pegang. Nah, terus, lah suami saya itu gaji 3 juta. Jadilah dia itu penghasilannya 3.150.000. Masya Allah. Ayo betul itu.